Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aulia dengan NPM 2075559. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan untuk pembelajaran dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pembiayaan, investasi, dan juga kewajiban. Pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan terdapat dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang perlu dibayar kembali. Pada penerimaan pembiayaan tujuannya adalah untuk menutupi defisit. Di dalam penerimaan pembiayaan, jenisnya yaitu ada sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya atau SILPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman atau piutang, dan penerimaan piutang daerah. Selanjutnya yaitu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara yang akan diterima kembali. Nah, tujuan dari pengeluaran pembiayaan yaitu untuk menggunakan surplus. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman, dan juga pemberian pinjaman. Selanjutnya yaitu pengakuan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diakui saat kas diterima pada rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh bendahara umum atau kuasa bendahara negara. Pengukuran pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya, yaitu setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Penyajian pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA dan disajikan pada laporan arus kas, aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. Berikut adalah contoh pembiayaan dari laporan keuangan daerah, yaitu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan juga pengeluaran pembiayaan yang nantinya akan menjadikan pembiayaan neto. Materi kedua yaitu investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu investasi jangka panjang dan juga investasi jangka pendek. Pengakuan investasi. Pengeluaran kas atau aset penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria. Pengeluaran kas atau aset penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi beberapa kriteria. Jenis-jenis investasi. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi non-permanen. Yang kedua yaitu investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek terdiri dari deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Terusnya terdiri dari surat utang negara atau SUN
jangka pendek dari Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca. Yang terakhir yaitu reksadana. Penyajian atau pengungkapan dari investasi. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non-permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non-permanen yang diragukan tertagih atau terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Perlakuan khusus investasi. Dalam investasi jangka pendek, satuan kerja tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali Satuan Kerja Badan Layanan Umum atau BLU. Satuan kerja BLU dapat melakukan investasi dalam rangka pemanfaatan kas yang menganggur. Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito. Dalam investasi jangka panjang, investasi dalam saham bersaldo, minus, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya, penyertaan modal pada lembaga keuangan internasional, dana bergulir yang belum digulirkan, dan dana bergulir yang tidak digulirkan kembali. Berikut adalah contoh laporan keuangan dalam investasi jangka panjang yang terdiri dari investasi non-permanen, investasi dalam dana bergulir, penyisihan dana bergulir tertagih, investasi permanen, dan juga jumlah dari investasi jangka panjang tersebut. Materi yang terakhir yaitu kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan juga kewajiban jangka panjang. Jenis-jenis kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek terdiri dari utang transfer, utang bunga, utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, bagian lancar utang jangka panjang, utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya yaitu kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman luar negeri dan dalam negeri, utang obligasi, surat utang negara atau SAN, utang surat berharga syariah negara atau SBSN, utang pembelian cicilan, utang kemitraan, dan utang jangka panjang lainnya. Pengakuan kewajiban. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau pada saat kewajiban timbul. Pengukuran dari kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan. Nah, kewajiban jangka pendek dan juga jangka panjang juga sama pengukurannya. Penyajian dan pengungkapan kewajiban. Utang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode laporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Penyajian utang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terrealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terrealisasi. Berikut adalah contoh laporan keuangan daerah pada kewajiban yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang terdapat di dalam laporan neraca. Sekian presentasi dan juga penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.